Pagi hari di gang sempit Jakarta, seorang pria muda bernama Raka berusia 27 tahun, berjalan dengan karung lusuh di pundaknya. Ia seorang pemulung. Setiap hari mengais botol plastik, kardus, dan besi bekas dari tempat sampah. Orang-orang sering mengejeknya, anak-anak menertawakannya, bahkan tetangga sendiri memandang rendah. Namun Raka tak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Suatu hari, mereka akan melihatku berbeda." Di esok harinya pun sama. Ketika Raka berjalan pulang menuju rumahnya, ada dua orang tetangganya yang merendahkannya. Dia berkata, "Kerja kayak gitu, mana bisa sukses? Cuman habisin waktu buat kotoran saja." Raka hanya diam, menunduk. Tapi dalam hatinya ia mulai ragu. Apakah benar hidupnya akan berakhir seperti ini? Malam itu ia menatap langit kota dari gubuk kecilnya, sambil berdoa, "Ya Allah, berilah aku jalan. Aku tidak ingin terus jadi bahan hinaan." Suatu hari, Raka menemukan sebuah laptop rusak di tempat pembuangan sampah. Ia bawa pulang, dibersihkan, lalu memperbaikinya sedikit demi sedikit dengan alat seadanya. Setelah 2 minggu, akhirnya laptop itu bisa menyala. Dari sanalah ia mulai menonton video edukasi di YouTube tentang daur ulang sampah dan bisnis kecil. Ia mulai berpikir, kalau aku bisa jual botol, kenapa tidak aku rubah jadi produk yang bernilai? Dengan modal kecil, Raka mulai membuat kerajinan tangan dari botol bekas, vas bunga, lampu hias, dan miniatur mobil. Ia jual lewat media sosial dengan ponsel bekas hasil tabungan. Awalnya, hanya beberapa pembeli, tapi lambat laun banyak yang tertarik dan video kerajinannya sempat viral karena hasilnya unik dan kreatif. Dan Raka mulai mendapat pesanan dari luar kota. 4 bulan kemudian, Raka membuka usaha daur ulang kecil bernama Harapan Baru. Ia mempekerjakan mantan pemulung lainnya agar mereka juga punya penghasilan. Dan kini, yang dulu dikucilkan, Raka justru membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Ia mulai mendapat perhatian media dan undangan dari pemerintah untuk berbicara tentang ekonomi kreatif lingkungan. 8 bulan kemudian, usaha Raka meningkat dengan signifikan. Dan suatu pagi, pemuda tetangganya yang dulu menghina Raka, kini datang ke tempat usahanya. Dia terkejut melihat Raka kini memiliki gudang besar, mobil bak, dan puluhan karyawan. Raka hanya tersenyum menyambut dia dengan ramah dan berkata, "Kalau kamu mau kerja, aku selalu butuh orang jujur di sini." Dia tertunduk malu. Kini Raka bukan hanya sukses secara materi, tapi juga secara hati. Raka kini tinggal di rumah sederhana, tapi nyaman. Setiap minggunya, ia tetap mengunjungi tempat pembuangan sampah lama. Tempat ia memulai segalanya. Ia berbagi makanan dengan pemulung lain dan memberi semangat. Mereka pun sangat termotivasi oleh Raka. 2 tahun berlalu. Perusahaan Raka kini telah memiliki cabang di beberapa kota besar. Ia menjadi simbol inspirasi nasional, bahkan tampil di televisi sebagai contoh orang yang sukses dari nol. Di akhir wawancara, ia hanya berkata sederhana, "Dulu saya memungut sampah. Sekarang saya memungut peluang." Dan ruangan pun hening. Hanya tepuk tangan panjang yang mengiringi kisah hidupnya. Pesan moral, jangan pernah meremehkan pekerjaan sekecil apapun, karena semua bisa menjadi jalan menuju kesuksesan, dan hinaan bukanlah akhir, tapi bahan bakar untuk bangkit dan membuktikan diri. Teruslah berdoa, kerja keras, karena orang hebat bukan yang lahir kaya, tapi yang tidak menyerah meski dunia merendahkannya. Kesuksesan sejati bukan ketika kita kaya, tapi ketika kita bisa mengangkat orang lain dari kesulitan.